Hai guys, welcome back di Koreans Mom Channel. Ini adalah video ketiga aku dari 2 video sebelumnya yang aku mukbang di Subukan. Terus video satunya lagi aku nge-review maskara sejuta umat My Darling. Dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya, aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman pribadiku gagal dalam sulam bibir. Jadi aku buat video ini nggak ada niat atau tujuan menakut-nakuti kalian. Jadi tujuanku di sini cuma nge-share aja berbagi pengalaman, siapa tahu jadi pembelajaran buat kalian yang di kepalanya sedang berkeinginan atau berangan-angan ingin sulam bibir. Ya anggap aja sebagai edukasi lah ya. Oke deh, langsung aja guys kita ke pembicaraannya gitu loh. Jadi kejadiannya tuh sekitar 2 tahun lalu ya, 2018an gitu. Aku ada niatan mau sulam bibir karena aku ngerasa bibirku tuh agak gelap gitu, karena jadi aku ngerasa harus kayak biar fresh, biar ngerasa keluar nggak perlu pakai lipstick, nggak perlu pakai makeup, udah fresh gitu loh. Terus pertama kliniknya itu ada di Jakarta, aku nggak mau sebutin nama kliniknya apa. Begitu aku sampai sana, keadaan aku tuh sedang kurang enak badan ya, lagi batuk deh kalau nggak salah saat itu. Jadi dokternya itu melarang gitu loh kalau untuk tindakan hari itu juga. Jadi yang perlu kalian tahu, syarat utama untuk melakukan sulam kayak gitu ya, sulam bibir, kita harus sehat ya, dalam keadaan fisik yang sehat. Jadi kan gak lucu juga kan, lagi itu kan pakai jarum kan, lagi dimainin jarum kita batuk melenceng kemana-mana kan, itu jarum sakit coy. Terus dokter minta aku harus benar-benar sehat ya, si yang mau sulamnya itu ya, aku bilang dokter aja kali ya, ke terapisnya. Dia bilang kok terapis sih. Terus dia bilang aku harus balik lagi setelah batukku sembuh. Nah jadi setelah batukku sembuh aku balik lagi ke klinik itu 7 hari setelah hari pertama konsultasi, dan langsung bisa tindakan tuh. Dia bilang gini, aku udah makan belum gitu. Ternyata pada saat itu aku tuh belum makan, aku tuh belum sarapan gitu. Aku baru, kalau nggak salah baru minum air putih aja sih gitu. Terus keadaan bibir juga masih kering banget. Terus di sana di anestesi sekitar 5-10 menitan gitu. Jadi bibir kita diolesin. Anestesinya itu nggak berupa suntikan ya. Jadi ternyata kita itu cuma diolesin kayak krim atau semacam ya kayak krim gitulah gitu. Setelah itu ditutup oleh plastik wrap gitu bagian bibirnya sampai 5-10 menitan, sampai terasa baal. Yang aku rasain sih pada saat itu yaitu bibir tebel, kebas gitu, tebel kayak doer banget. Terus ya udah, setelah dia bilang masih udah nggak terasa ya, oke, dia bilang gitu. Dia bilang sih udah nggak terasa, tapi kalau kata gue kayak nggak hilang gitu, masih terasa terus, masih aduh. Akhirnya langsung ditindakan sekali katanya sih, karena gue nggak ngeliat prosesnya kan, gue tiduran. Dia bilang itu darahnya bercucuran gitu, jadi dia juga agak takut. Dia bilang kok sampai begini gitu, dia bilang. Nah gue juga jadi parno, dan itu sakit guys gitu, walaupun dibilang katanya nggak sakit lah, udah dikasih anestesi lah, itu tetap sakit banget. Sampai yang bikin gue stopnya itu bukan karena berdarah-darahnya ya gitu, yang berdarah-darahnya tuh cuma bikin gue kayak parno dan ngedown ya kan, oh my god kayak gini. Yang bikin gue takutnya itu pada saat prosesnya itu tuh sakitnya luar biasa gitu, terutama waktu di bibir atas. Jadi awalnya itu mereka nggak langsung arsir ya, jadi pinggir-pinggirnya dulu. Kalau mereka bilang sih mau bikin line gitu ya di pinggir-pinggir bibir, itu aja udah nggak nyaman coy. Akhirnya diarsir semua. Lu bayangin nggak sih, bibir lu tuh kayak dikuris-kuris gitu pakai jarum kecil. Terus oh my gosh, it's really hurt. Akhirnya sampai gue bilang oke, stop deh. Dia bilang tanggung dikit lagi. Jadi nggak lama gue nyerah gitu. Gue bilang aduh kayak gue nggak kuat ya, sakit banget gitu. Akhirnya berhenti tuh, dikasih obat, dikasih kayak serum gitu, harus dioles terus. Dan pantangannya adalah nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan kecap, dan yang nomor 1 itu ini nggak boleh sampai kena air ya kan. Setelah tindakan itu kita nggak boleh kena air sama sekali. Jadi kalian benar-benar minum harus pakai sedotan. Jadi sedotan kita masukin sampai ke telak-telakan, jangan sampai ke tenggorokan ya, sampai ke telak-telakan.
sampai kalian tuh kalian rasa air nggak akan netes, nggak akan membasahi bibir kalian seperti itu. Terus akhirnya setelah tindakan itu bibir tuh doer banget. Pas recovery-nya tuh kayaknya gue nggak bisa ngerasain recovery yang itu, gue makan susah, semua serba nggak enak. Akhirnya bibir gue tuh aduh, oh my gosh, ini hari keberapa ya, ini hari ke-7 tuh. Jadi udah sempat pengelupasan dan infeksi gitu ya. Nah, bisa kalian lihat gambar kayak gini deh, it's really disgusting. Oke, jadi kayak gitu guys. Serem banget, dengan sampai akhirnya tuh gue kayak hopeless gitu kan. Itu korengnya tuh, infeksinya tuh gue pikir tuh udah sampai ke atas sini gitu, karena gue setiap ngaca tuh makin hari makin tebel korengnya gitu. Nggak normal deh, bukan seperti pengelupasan yang dibilang, yang dikatakan gitu kan, yang wajar, yang normal gitu. Akhirnya gue minum obat antibiotik. Pada saat itu gue lupa namanya, tapi yang gue ingat harganya hampir 200 ribuan gitu. Terus gue minum sampai habis, terus copot tuh, sembuh dia. Terus gue pakai obat juga, nanti obatnya gue ingat-ingat dulu ya kan namanya, dan sembuh bersih gitu. Nah, sampai sekarang gue agak hati-hati banget ya, terutama untuk masalah badan, wajah gitu kan. Ya semenjak saat itu, karena kegagalan sulam itu, bibir gue tuh jadi kayak sensitif, kering banget, sering. Apalagi gue sukanya pakai lipstick yang matte gitu kan. Nah, jadi sering gampang kering, pecah-pecah gitu semenjak kejadian itu sih. Nah, dan yang gue inget nih, jadi itu kan kita bayar 1 kali, itu untuk 2 kali, jadi ada yang namanya retouch. Jadi setelah pengelupasan itu, retouchnya aja udah nggak gue lakuin ya, karena baru tindakan pertama aja gue udah kapok. Gue sih kapok sih gitu, pokoknya serem banget deh. Kalau gue juga nggak tahu ya kenapa bisa sampai infeksi gitu ya kan. Gue nggak menyalahkan si klinik tersebut, nggak, karena gue tahu kliniknya bagus gitu. Mungkin fisik gue yang nggak kuat, atau ada alergi atau apa gitu. Jadi sebaiknya kita, ya kalau kalian mau apain ke badan-badan kalian, kalian harus lebih berhati-hati. Itu aja pesan gue. Ya udah deh guys, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share kalau bisa, dan see you on the next video. Thank you for watching, bye bye.